Shalom buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Demikian dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang benar-benar mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini dan di dalam kehidupan kita. Kita tentu sudah banyak merasakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita selalu menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Tuhan, tentu kita tidak mampu untuk melakukan apa yang kita harapkan. Oleh karena itulah kita hadir di hadapannya untuk selalu memohon agar diberi kekuatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana kita lihat bahwa memang tidak semua manusia mau percaya untuk menerima serta mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Allah untuk datang ke tengah-tengah dunia ini, memberi pertolongan kepada kita manusia yang menderita. Bahkan orang-orang yang tidak menerima kehadiran Yesus di dunia ini membenci dan memusuhi orang yang mau menerima dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dari sejak awal kedatangannya hingga pada saat ini, yang tentu masih tetap menunjukkan kasih setianya untuk menolong kita manusia, sudah pasti akan tetap kita akui dan kita pertahankan sebagai sumber kehidupan kita. Kalaupun kita dibenci oleh orang-orang yang tidak mengakui dan yang menerima Yesus Kristus, karena Yesus sendiri sudah tahu bahwa memang ada orang yang tidak menginginkan atau yang tidak menerima dan yang mau percaya kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam renungan kita yang telah kita dengarkan tadi. Yesus mengatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kalaupun ada orang lain yang membenci kita karena percaya dan mau mengikut Yesus, sudah pasti kita tidak akan mundur untuk meninggalkan. Dibenci karena nama Yesus tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Orang percaya harus tetap bertahan jika mengalami hal demikian, sebab jika kita tidak bertahan hingga pada akhirnya, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah Yesus selalu mengingatkan kita dengan mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Menghadapi berbagai penderitaan dan kesukaran karena nama Kristus, biarlah bersandar pada Roh Kudus. Kita boleh tetap berdiri teguh dan tetap berpegang pada iman kita sampai pada kesudahannya. Maka Tuhan pun akan mengaruniakan kebahagiaan kekal kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena itu kita diajak untuk secara terus-menerus bertahan hingga pada akhirnya, kalaupun dibenci, agar kita beroleh keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus. Kita harus tetap mempertahankan di dalam kehidupan kita dengan mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku selama aku hidup. Kiranya kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan semua aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat. Khususnya di pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali sebagai orang-orang yang telah mengakui dan percaya kepadamu, supaya kami dapat tetap mempertahankan iman kami apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya dapat kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Karena kami masih tetap memohon dan berpengharapan hanya melalui penyertaan dan pertolongan-Mu lah kami dapat tetap hidup untuk melakukan apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan sertai dan lindungi, berikan kekuatan sehingga melalui pekerjaannya masing-masing mereka dapat memperoleh berkat dari Engkau. Begitu juga saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikan kesehatan, sembuhkan mereka dari penyakitnya, agar mereka dapat juga bersuka cita merasakan betapa besar pengasihan dan kekuatan yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami manusia. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat gereja-Mu, kiranya Engkau tetap hadir untuk melindungi, menyertai semua anggota jemaat-Mu yang hadir ketika bersekutu di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan semua aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini, khususnya dalam mempersiapkan acara-acara perayaan Natal, kiranya dapat berjalan dengan baik dan menjadi tetap kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat untuk melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kita. Shalom.